Nathan Choaon yakin timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Striker lokal buat pembuktian layak dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia. Talenta berbakat Liga Belanda ini berpotensi perkuat timnas Indonesia. Media Vietnam mengaku kaget timnas Indonesia turunkan tim U23 di Piala AFF 2024. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Striker lokal buat pembuktian layak dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia. Salah satu striker lokal milik Persis Solo yaitu Ramadhan Sananta tampil gacor di Piala Presiden 2024. Sananta menilai performa itu merupakan langkah yang bagus untuknya demi bisa kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Sananta bersinar bersama Persis Solo di Piala Presiden 2024. Dia membantu timnya finish di peringkat ketiga setelah mengalahkan Persija Jakarta. Penyerang berusia 21 tahun itu pun sangat produktif selama mentas di Piala Presiden 2024. Dari 5 pertandingan dia berhasil membukukan 3 gol. Sananta pun keluar sebagai top skor Piala Presiden kali ini. Hal ini membuktikan bahwa dia bisa bersaing dengan para striker asing di Liga 1. Mantan pemain PSM Makassar itu pun menyebut bahwa penampilan apiknya di Piala Presiden 2024 merupakan langkah yang baik menuju musim depan. Namun dia sadar dirinya perlu bekerja lebih keras lagi untuk bisa kembali dipanggil ke timnas Indonesia oleh sang pelatih Sintayong. Kali terakhir Sananta dipanggil ke timnas Indonesia senior adalah pada akhir Maret lalu kala skuad Garuda melakoni 2 pertandingan kontra Vietnam. Namun, pada 2 pertandingan terakhir babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Irak dan Filipina di Jakarta, namanya tak masuk dalam daftar skuad yang dipanggil Sintayong, padahal sebelumnya dia selalu menjadi langganan. Saya harus bekerja keras lagi karena ini merupakan langkah yang bagus untuk saya sebagai pemain muda untuk bekerja lebih ekstra baik di klub dan timnas. Ya, saya harus mempersiapkan yang terbaik. Insya Allah kalau dipanggil, saya akan memberikan yang terbaik, ujar Sananta. Buat Sintayong bahagia, talenta berbakat Liga Belanda ini berpotensi perkuat timnas Indonesia. Kabar bahagia datang untuk pelatih timnas Indonesia Sintayong, sebab mantan kapten timnas Belanda junior Mike Leijzen berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Spekulasi ini muncul setelah unggahan akun Instagram football.indonesia. Akun ini menulis informasi bahwa Mike Leijzen bertemu dengan perwakilan PSSI di Belanda yang biasa mendekati pemain keturunan yaitu Fardy Bahdim. Jelas, kabar tersebut cocok dengan apa yang disampaikan anggota Esko PSSI Arya Sinulinga. Di channel YouTube-nya, ia mengatakan PSSI sedang memproses pemain keturunan berposisi bek dan gelandang yang tak pernah dibahas media-media di tanah air. Yang pasti kami sedang urus lagi proses, dokumen sudah masuk, nama-nama agak di luar yang beredar. Nanti kami umumkan untuk posisi belakang dan tengah. Untuk pemain depan masih kami cari, jelas Arya. Jika benar timnas Indonesia mendapatkan Mike Leijzen, tentunya skuad Garuda sangat diuntungkan. Mike Leijzen merupakan salah satu pemain muda terbaik di Belanda. Statusnya yang pernah menjabat sebagai kapten Feyenoord Rotterdam U21 dan timnas Belanda kelompok umur adalah tolak ukurnya. Ia menjabat sebagai kapten saat timnas Belanda U17 finish runner-up di Piala Eropa U17 2022. Tahun ini, Mike Leijzen juga 2 kali dipercaya sebagai kapten dari 3 pertandingan bersama timnas Belanda U19. Untuk posisi bermain, Mike Leijzen biasa bermain sebagai gelandang sentral, tapi juga dapat diperankan sebagai bek tengah maupun fullback kiri. Tentu saja kehadiran Mike Leijzen sangat dinantikan skuad Garuda untuk menyambut putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Media Vietnam mengaku kaget timnas Indonesia turunkan tim U23 di Piala AFF 2024. Salah satu media Vietnam, Bongda24, mengaku kaget dengan rencana timnas Indonesia menurunkan tim berbeda di Piala AFF 2024. Mereka menilai itu jadi kesempatan emas untuk pelatih timnas Vietnam Kim Sang-si. Beberapa waktu lalu muncul kabar skuad Garuda akan menurunkan timnas Indonesia U23 di Piala AFF 2024. Hal tersebut tak terlepas untuk mematangkan persiapan menuju SEA Games 2025. Jadi, Indonesia akan menurunkan tim gabungan berisi pemain-pemain yang pernah meraih medali emas di SEA Games 2023 dengan tim proyeksi di ajang berikutnya. Dengan begitu, kekuatan tim merah putih dinilai akan lebih lemah.
Kabar itu disambut positif oleh media Vietnam. Meski mengaku kaget, mereka menganggap kebijakan itu akan menguntungkan skuad The Golden Star Warriors. PSSI memutuskan menurunkan tim U23 yang memenangi SEA Games 2023 untuk turun di Piala AFF 2024, turnamen di mana mereka satu grup dengan Vietnam. Keputusan ini dianggap masuk akal karena tim nasional mereka harus fokus menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mana akan bertemu lawan-lawan kuat. Jika Indonesia tidak mengirim tim terkuat untuk berpartisipasi, ini jadi kesempatan emas buat pelatih Kim Sang-sik dan timnya untuk menjadi juara grup, ujar media tersebut. Vietnam sendiri tak pernah menang atas Indonesia dalam 3 perjumpaan terakhir di semua kompetisi. Wajar saja jika mereka menyambut baik wacana Indonesia menurunkan tim yang dianggap lemah tersebut. Mengaku kagum dengan kegilaan supporter timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun ungkap hal positif. Sejak resmi menjadi warga negara Indonesia pada Maret 2024, Ragnar Oratmangun telah mencuri perhatian pencinta sepak bola tanah air. Pemain keturunan ini tidak hanya menunjukkan kualitasnya di lapangan, tetapi juga mengungkapkan kekagumannya yang mendalam terhadap dukungan luar biasa dari para supporter timnas Indonesia. Perjalanan Ragnar bersama skuad Garuda terbilang singkat namun penuh prestasi. Dalam beberapa pertandingan, ia telah berhasil membuktikan kemampuannya dan turut membawa timnas Indonesia melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Namun, di balik torehan prestasi tersebut, ada satu hal yang membuatnya terkesan hingga kini. Atmosfer stadion yang begitu meriah, menurut Ragnar, ini memberikan energi positif yang luar biasa bagi para pemain. Ragnar pun mengakui bahwa dukungan supporter telah menjadi salah satu motivasi terbesarnya untuk terus berjuang bersama timnas Indonesia. Kami melihat para penggemar dan bagaimana mereka menyemangati dan menjadi gila. Saat kamu terjatuh, kamu terpeleset dan kamu bangkit, mereka bersorak untukmu. Setiap kali kamu melangkah di lapangan, saat mereka berteriak, saat mereka bernyanyi, rasanya seperti tak pernah berhenti selama pertandingan, ujar Ragnar Oratmangun. Komentar tajam Coach Justin soal taktik Indra Syafri di timnas Indonesia U19. Pandit senior Coach Justin memberikan pandangannya soal taktik yang diterapkan oleh Indra Syafri di skuad timnas Indonesia, terutama pada laga final Piala AFF U19 2024. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia U19 asuhan Indra Syafri sukses menjadi juara Piala AFF U19 2024. Sempat banyak diragukan pada awal-awal laga, terutama netizen setelah melihat gaya bermain skuad Garuda Muda, skema serangan yang dianggap biasa saja dan banyak long ball dibandingkan dengan pola Sintayong saat membawa timnas Indonesia U23 berlaga di Piala Asia U23. Indra Syafri pun menjawab segala keraguan itu dengan mempersembahkan trofi Piala AFF U19 2024 setelah 11 tahun penantian. Terlebih lagi, timnas Indonesia U19 yang diperkuat Chen Revens, Arkan Kakak, Welber Jardim, dan Kadek Ariel berhasil tak terkalahkan sepanjang turnamen Piala AFF. Coach Justin sendiri dikenal sebagai pengamat sepak bola yang sangat vokal dalam mengkritik timnas Indonesia dan juga sosok yang mendukung Sintayong stay melatih timnas Indonesia. Dalam kesempatan bincang bola, Coach Justin memaparkan dan memberikan pandangannya soal taktik yang digunakan oleh Indra Syafri. Menurut dia, permainan timnas Indonesia masih banyak yang harus dibenahi karena permainan Thailand jauh lebih bagus. Kalau jujur, permainan Thailand lebih bagus, tapi kita punya defense yang bagus sehingga mereka tak bisa dijebolin. Contohnya apa? Create peluang. Berapa peluang sih yang kita dapat? Nyaris gak ada, tapi dapat 1 gol, ujar Coach Justin. Nathan Chow yakin timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia. Ini dia penyebabnya. Baik timnas Indonesia Nathan Chow menatap babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan antusias. Ia yakin timnas Indonesia punya peluang untuk lolos ke putaran final. Seperti yang diketahui, hasil undian menempatkan Indonesia di grup C. Tim asuhan Sintayong akan bersaing dengan Jepang, Arab Saudi, Australia, Cina, dan Bahrain. 2 tim teratas di grup ini akan lolos langsung ke putaran final, sementara peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Di atas kertas, target realistis Indonesia adalah mengamankan peringkat keempat, namun Nathan tak mau merasa minder di hadapan para unggulan. Bukan tanpa alasan, Nathan punya pola pikir seperti itu. Ia berkaca dari penampilan timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024. Pada turnamen tersebut, timnas Indonesia U23 membuat kejutan dengan lolos ke semifinal. Garuda Muda juga berhasil mengalahkan tim-tim unggulan seperti Australia dan Korea Selatan.
Ini adalah grup yang penuh dengan tim berkualitas, namun saya pikir kami juga punya banyak kualitas. Kami tidak boleh takut dengan tim-tim ini, karena segalanya bisa terjadi. Kami hanya perlu menganalisa dengan baik bagaimana cara mereka bermain dan di mana peluang kami berada. Lalu kami harus bisa memanfaatkan kelemahan mereka dan menunjukkan kualitas kami. Di tim U23, kami mengalahkan beberapa negara yang sangat bagus karena kami percaya pada diri kami sendiri. Jadi saya pikir itu yang kami lakukan di tim senior, bahwa kami juga percaya pada diri sendiri dan kami yakin bisa melakukan sesuatu, ujar Nathan.